What's up guys, this is Dito and we meet again with the topic konsep dari Ionic dan Angular Framework. Mungkin kalian masih bingung Ionic itu apa, terus tiba-tiba muncul lagi Angular Framework, kenapa ini dua-duanya framework juga gitu. Langsung aja kita mulai di websitenya Ionic. Kalian bisa buka di sini di ionicframework.com. Bisa lihat-lihat sendiri tampilan utamanya, ada penjelasannya, bla bla bla, ada kelebihannya, and so on. Fokus kita di sini adalah di docs-nya. Kalian bisa lihat ada Angular, React, dan Vue. Ketiga ini apa sih gitu? Nah, ketiga ini adalah framework juga. Lalu apa pengertian dari framework? Framework adalah sebuah penyedia yang mempermudah Anda dalam pemrograman. Nah, penyedia itu bisa dari Angular, React, atau dari Vue. Terus kok ini semuanya framework, Ionic Framework juga, Angular Framework, React Framework, Vue Framework. Nah, saya contohkan seperti bungkus ciki dan isinya. Kalian ciki gitu, snack ringan. Nah, bungkus cikinya itu adalah Ionic Framework. Lalu isinya, ciki-cikinya adalah bisa Angular, bisa React, atau Vue. Pilih salah satu di dalamnya. Nah, kita mulai dari bungkus cikinya. Ionic diandaikan sebagai bungkus ciki. Kenapa? Karena Ionic ini adalah sebuah framework yang menyediakan tampilan di ketiga platform, yaitu iOS, Android, dan website. Nah, tampilan apa sih yang dimaksud gitu? Nah, tampilan yang dimaksud misalkan ini. Kalian bisa lihat ada button Get Started. Nah, di button Get Started ini bentuknya seperti ini, kayak kapsul, terus tingginya sekian, lebarnya sekian, fontnya seperti ini, size-nya seperti ini, panel seperti ini, dan bla bla bla. Nah, di Ionic ini menyediakan langsung button seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ingin manual, bisa, yaitu menggunakan CSS. Sekarang pilihannya adalah dua ini. Kalian ingin yang mudah atau yang sulit? Kalau yang mudah yaitu disediakan langsung dari Ionic, bentuk button seperti itu. Atau kalian mau susah yaitu manual menggunakan CSS, mungkin yang membutuhkan beberapa menit. Nah, disitulah fungsi dari Ionic. Dia menyediakan segala komponen yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi atau website. Selain button ada banyak, bisa seperti input text seperti ini, ada logo, sebelahnya ada tulisan, terus ada pojoknya ada panah. Itu sudah disediakan langsung dari Ionic. Lalu kita pindah ke isinya. Isi cikinya ini ada ketiga framework ini. Terus kenapa sih itu diandaikan sebagai isinya? Kalau misalkan kalian punya ciki, dijual ciki, tapi isinya kosong gitu, cuma bungkusnya doang, isinya angin semua gitu. Nah, kalian kan nggak pengen gitu kan. Nah, itulah fungsi dari framework ini. Kalian hanya baru membuat tampilannya, yaitu Ionic, menggunakan Ionic Framework. Tapi kalau kalian hanya mempunyai tampilan tapi nggak bisa berfungsi, itu kan nggak berguna juga. Nah, supaya tampilan-tampilan framework Ionic Framework itu berfungsi, ketiga ini yang membantu Ionic, supaya Ionic itu dapat berjalan dan dapat berfungsi seperti aplikasi lainnya. Kalau kalian ingin tahu lebih, kalian bisa lihat di website masing-masing, yaitu di Angular, di Angular React, Angular.io. Nah, di sini kedepannya saya akan menggunakan framework dari Angular. Kenapa dari Angular? Kenapa nggak dari yang dari React atau dari Vue? Alasannya adalah satu, udah terlanjur nyaman gitu ya, mungkin udah
kepleset ke sana gitu. Ya udahlah lanjutin aja gitu. Kedua, si Angular ini adalah produk dari Google. Nah, saya pikir dengan saya menggunakan produk dari Google, pasti kedepannya akan lebih mudah menghubungkan dengan produk-produk Google lainnya gitu. Contohnya apa? Misalkan saya ingin menghubungkan produk Google yaitu Angular framework dengan Google Cloud gitu. Nah, mungkin di situ akan dipermudah karena sama-sama dari Google. Kalian bisa lihat lebih lanjut di angular.io kalau kalian pengen tahu Angular itu seperti apa. Ya, halaman seperti ini, penjelasan-penjelasan bla 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 and so on. Nah, Angular framework ini mempunyai bahasa pemrograman yaitu TypeScript. Mungkin masih asing bagi kalian ya. Mungkin kalian lebih sering dengar JavaScript, Java, Python, C, C++ gitu kan. Nah, di sini Angular menggunakan TypeScript. Kalau misalkan diperbandingkan adalah TypeScript dengan JavaScript. Bahasanya berbeda, tapi konsepnya masih sama gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah belajar di JavaScript terus pengen pindah ke TypeScript, itu nggak terlalu sulit, ya kan? Karena kalian sudah tahu basic-basic konsepnya seperti apa. Tinggal kalian menyesuaikan dengan bahasa dari TypeScript. Tapi kalau misalkan kalian masih pemula banget, terus baru berkecimpung di coding dan bahasa pertamanya adalah TypeScript, yang gak terlalu sulit juga. Karena di sini kalian akan secara berjalan dengan waktu akan mengerti bahasa TypeScript dengan sendirinya. Saya juga seperti itu awalnya sih, masih bingung. Aduh, TypeScript seperti apa sih? Kok susah banget? Kok ini bingung? Ini tiba-tiba ini gitu. Tapi ya jalannya waktu saya coba coding gitu, akhirnya ngerti TypeScript itu seperti ini bahasanya. Itu aja penjelasan dari saya dari Ionic dan Angular ini close. Nah, dua ini untuk selengkapnya bisa kalian buka di websitenya masing-masing. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.